Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berikut akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan perjamuan kudus dan juga nanti tentang ibadah onsite. Jadi saya harap Bapak Ibu memperhatikan pengumuman ini dengan seksama supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti semua kegiatan ini dengan baik. Pertama, Majelis Jemaat sudah mengatur tentang penetapan tata laksana perjamuan kudus dalam kondisi khusus pandemi COVID-19. Berikut saya akan bacakan surat keputusannya yang Bapak Ibu Saudara bisa juga baca secara tertulis di GKKA Call Center. Kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 telah berlangsung cukup lama, lebih dari 5 bulan sejak pertama kali virus ini diinformasikan masuk ke Indonesia. Dan sejak akhir Maret 2020, gereja telah memutuskan untuk menghentikan sementara semua kegiatan ibadah dan persekutuan yang dilaksanakan di gedung gereja, maupun juga dilaksanakan secara bersama-sama di rumah jemaat juga kita hentikan sementara. Termasuk di dalamnya juga sakramen perjamuan kudus. Ibadah dan persekutuan ini kemudian kita gantikan menggunakan fasilitas online melalui channel YouTube GKKA, melalui Line, melalui WA, Zoom, atau sarana online lainnya. Kecuali perjamuan kudus memang belum kita laksanakan sudah kurang lebih 5 bulan ya, berarti 5 kali. Namun, saudara mempertimbangkan kebutuhan jemaat akan diadakannya perjamuan kudus dan juga masa pandemi ini tidak bisa kita prediksi secara pasti kapan akan berakhir. Maka Majelis Jemaat memutuskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perjamuan kudus ini adalah sebuah sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk dilaksanakan oleh gerejanya dengan tujuan agar jemaat, yaitu Bapak Ibu Saudara, dapat kembali mengingat pengorbanan Kristus, tubuhnya yang terpecah dan darahnya yang tercurah untuk pengampunan dosa umat manusia, serta pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Sehingga hal ini perlu dan harus dilaksanakan oleh gereja. Lalu kedua, dalam masa pandemi COVID-19, perjamuan kudus memang tidak dapat dilayankan oleh pendeta dan diaken secara langsung sebagaimana biasanya, sehingga perlu dipikirkan cara yang dapat digunakan untuk tetap dapat melayankan perjamuan kudus dengan cara yang seideal mungkin, dengan tetap memperhitungkan faktor kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, mulai awal September 2020, tepatnya tanggal 6, kita akan mulai mengadakan kembali perjamuan kudus dalam kondisi khusus pandemi untuk melayani jemaat. Dan perjamuan kudus, kondisi khusus ini memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut, harap saudara memperhatikan. Yang pertama, sakramen perjamuan kudus ini akan dilaksanakan setiap minggu pertama, sebagaimana biasanya di gedung gereja, dimulai bulan September 2020 ini, yang akan dilayankan oleh pendeta dan diaken di dalam jam ibadah pagi, yaitu jam 9.30, dan jemaat dapat mengikutinya bukan di gereja ya, tapi dari rumah masing-masing dengan tayangan langsung atau live streaming melalui channel YouTube GKKA Banjarmasin yang dipancarkan mulai jam 9.15 pagi. Jadi mulai ada perjamuan kudus yang dipancarkan mulai September ini. Lalu yang kedua, sakramen perjamuan kudus untuk saat ini hanya dilayankan satu kali secara live pada ibadah pagi jam 9.30. Sambil nanti kita lihat apakah perlu juga kita adakan sore harinya. Jadi bagi jemaat yang mengikuti ibadah sore hari tidak dapat ikut sakramen perjamuan kudus ini, namun masih dapat ikut ibadah minggu tanpa perjamuan kudus melalui tayangan relay jam 16.45 sore. Lalu berikutnya yang ketiga, jemaat hanya dapat mengikuti arahan melalui channel YouTube GKKA Banjarmasin. Jadi diharapkan jemaat dapat mempersiapkan peralatan atau gadget yang mau dipakai untuk ikut perjamuan kudus ini. Dan kalau terkendala atau misalnya tidak punya, saudara bisa sementara bergabung ke rumah jemaat atau keluarga terdekat pada pagi hari itu untuk mengikuti ibadah dan sakramen.
Yang keempat, roti dan anggur ini akan disediakan oleh gereja, dan jemaat yang akan mengikuti sakramen diminta untuk mengambilnya datang sendiri ke kantor sekretariat GKKA pada jam kantor, biasanya sekitar jam 10 sampai jam 4 sore, atau bisa juga dengan perjanjian, jadi bisa menghubungi Saudari Teis ya untuk perjanjian. Roti dan anggur dapat diambil paling cepat ya, 2 minggu sebelum sakramen dilaksanakan. Dan untuk sakramen bulan September ini dapat diambil mulai tanggal 24 Agustus sampai 4 September 2020 paling lambat, karena tanggal 6-nya kita sudah melaksanakan sakramen di sekretariat GKKA atau kantor gereja pada jam kantor atau dengan perjanjian, dan diwajibkan untuk mengisi data orang yang akan ikut sakramen. Nanti disediakan formulirnya di kantor. Lalu berikutnya, khusus bagi jemaat usia lanjut atau kondisi rentan yang tidak memungkinkan saudara datang, dan juga tidak ada orang yang bisa datang ke gereja untuk mengambil roti dan anggur, artinya anaknya tidak bisa mewakili, maka dapat menghubungi sekretariat GKKA pada jam kantor untuk dilakukan pendataan, lalu kemudian nanti roti dan anggur itu akan diantarkan ke rumah jemaat tersebut. Lalu berikutnya, roti dan anggur yang telah diambil wajib untuk disimpan dengan baik dan hindarkan dari jangkauan anak-anak. Lalu berikutnya, pada saat sakramen perjamuan kudus, hendaknya jemaat mengikuti dengan baik ibadah sejak awal, dan ikutilah petunjuk pemimpin ibadah dan juga pendeta yang akan memandu. Sebelum ibadah dimulai, siapkan roti dan anggur dekat dengan kita untuk memudahkan ketika sakramen dimulai. Lalu saudara, jika roti dan anggur ini kemudian tidak terpakai karena alasan tertentu, entah misalnya pada saat hari H, saudara tertinggal mengikuti perjamuan, atau saudara tidak menggunakannya, maka saudara wajib menginformasikan kepada pihak sekretariat gereja. Nah, itu tadi ketentuannya perjamuan kudus. Kiranya keputusan ini boleh kita sama-sama perhatikan, dan ini dibuat dengan harapan bahwa melalui perjamuan kudus, jemaat dapat dibangun kerohaniannya, dikuatkan imannya, dan senantiasa mengingat pengorbanan Kristus bagi pengampunan dosa manusia, dan hidup penuh pengharapan dalam menantikan kedatangannya kembali. Sehingga saudara, mari kita menghargai kesempatan ini dengan baik dan mempersiapkan diri dengan baik. Lalu pengumuman berikutnya adalah terkait ibadah on-site atau ibadah di gereja bersama-sama secara langsung. Saya cukup banyak mendengar masukan dan pertanyaan bahwa saudara rindu untuk segera ibadah di gereja, bahkan bertanya kapan ibadah ini dimulai. Nah, saudara, kami pengurus sedang mempersiapkan hal ini secara fasilitas ya. Jadi memang ada persyaratannya ketika ibadah on-site mau dilaksanakan dalam situasi new normal, dan gereja terus mempersiapkan ini, misalnya menyediakan wastafel di depan, kemudian menyediakan tim untuk memantau hal ini, membentuk tim gugus tugas ya yang bertugas di gereja. Lalu kita juga memperhatikan grafik daripada penyebaran COVID sendiri. Kalau melihat Banjarmasin, tentu kita lihat grafiknya masih kurang baik ya, masih zona merah. Dan kalau nanti grafik tersebut mulai membaik, atau grafik itu mulai menunjukkan penurunan orang yang sembuh misalnya lebih banyak daripada orang yang terjangkit, atau orang yang terjangkit perharinya mulai semakin berkurang, maka ini juga menjadi indikator atau pertimbangan kami untuk membuka ibadah secara on-site, selain daripada kesiapan fasilitas. Oleh karena itu, untuk sementara melihat grafik hari ini masih kurang baik, maka belum bisa dilakukan ibadah on-site atau ibadah di gedung gereja. Namun nanti kalau grafiknya membaik, tentunya kami sudah mempersiapkan untuk ibadah on-site ini. Jadi mohon dukungan doa khususnya untuk Kota Banjarmasin supaya kondisi semakin membaik, sehingga kita bisa mulai perlahan-lahan buka ibadah on-site, dan tentunya secara bertahap, mulai dari usia yang cukup sehat ya, tentu yang usia lanjut ini tahap paling terakhir. Nah, jadi harap saudara semua bersabar dan terus mendoakan kondisi Kota Banjarmasin. Lalu yang terakhir saudara, terkait juga dengan perjamuan kudus tadi yang pertama,
pada hari Selasa tanggal 25 Agustus nanti itu akan diadakan I-Think Class khusus untuk penjelasan perjamuan kudus ini. Jadi harap saudara juga mengikuti I-Think Class pada tanggal 25 Agustus, sehingga saudara memiliki pemahaman yang cukup untuk bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Demikian informasi dari saya, kiranya jemaat semua bisa mengikuti semua kegiatan yang gereja coba hadirkan buat saudara, dan mari kita sama-sama menghormati ibadah yang kita kerjakan, dan juga kita mengapresiasi dengan sangat para penata layan, para petugas yang di masa pandemi ini masih juga setia melayani Tuhan, dan mengapresiasi juga Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang dengan setia mengikuti, sekalipun mungkin dalam situasi yang asing, situasi yang tidak nyaman, tetapi saudara masih bisa mengikuti semua. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.